Selamat malam teman-teman, apa kabar? Semuanya sehat? Semoga semuanya sehat ya, baik badan maupun pikiran. Nah teman-teman, malam ini saya ada kabar baik buat teman-teman semua penderita GERD anxiety, pejuang psikosomatis. Saya akan ajak teman-teman untuk bergabung di komunitas pejuang GERD anxiety atau pejuang psikosomatis. Gimana caranya? Nonton video ini sampai selesai ya, nanti saya akan kasih tahu caranya gimana. Nah sebelum itu saya mau sharing, mau cerita sedikit mengenai ketakutan penderita GERD anxiety, terutama saya ya. Jadi saya ceritakan semua ketakutan saya. Apa aja sih ketakutan saya selama saya sakit anxiety, GERD anxiety ya. Anxiety itu kan kecemasan. Jadi banyak ketakutan aneh yang saya rasakan waktu saya mengalami GERD anxiety. Nah mungkin teman-teman berbeda ya, ketakutannya macam-macam, berbeda-beda. Nanti boleh sharing atau boleh sebutin ketakutan teman-teman di komen di bawah ya. Jadi kita coba mendengarkan sharing teman-teman yang lain juga, ketakutan apa sih yang dirasakan teman-teman. Siapa tahu ada teman yang merasakan hal yang sama, ada solusi yang bisa di-sharingkan ke teman-teman gitu. Nah, kalau saya selama GERD anxiety, yang saya rasakan banyak sekali ketakutan. Saya sampai bingung sendiri. Kok bisa ya saya takut hal ini, padahal dulunya saya sangat berani. Saya tidak ada ketakutan apapun gitu. Nah itulah penyakit GERD anxiety yang boleh dibilang kayak ibaratnya sakit pikiran. Nah itu sengsara banget ya teman-teman. Jadi yang pernah ngalamin itu akan saya ceritakan ketakutan saya, teman-teman pasti mengerti. Nah kalau orang yang tidak pernah mengalami, jujur dia akan merasa kita lebay, kita berlebihan, kita kayak mengada-ngada gitu. Nah tapi sebenarnya penyakit pikiran ini ada yang membuat ketakutan itu berlebih, yang membuat tidak wajar. Nah yang pertama saya sebutin ya. Yang pertama, saya takut dengan segala sesuatu yang horor. Padahal dulu saya nggak pernah takut. Saya cuma dengar kata hantu, setan, waduh, saya udah gemeteran, udah panik attack gitu. Aneh banget. Sampai yang ada satu hal yang membuat saya tidak bisa terima. Saya sendiri itu kayak menyalahkan diri saya sendiri. Ketika saya kan agama Kristen ya, ketika saya baca Alkitab, saya kan waktu itu sakit GERD anxiety ini, saya mendekatkan diri ke Tuhan dong ya. Maksudnya pengen Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Saya rajin baca Alkitab waktu itu. Saya bacalah Alkitab. Ketika saya baca ada kata setan, saya langsung panik attack, langsung gemeteran, langsung jantungnya berdebar-debar, langsung palanya udah kayak ngambang. Nah, di situ saya merasa sangat terpuruk. Kenapa? Saya mikir, masa sih saya cuma baca Alkitab aja bikin panik attack? Masa sih baca Alkitab, kitab suci bikin saya panik attack? Itu kan, wah, saya kenapa? Apa iman saya nggak kuat? Atau saya apa gitu loh? Saya udah berpikir aneh-aneh di saat itu. Itu yang pertama. Kedua, saya takut banget lihat yang namanya dupa. Kalau misalnya saya jalan kemana gitu ya, lihat dupa, atau saya lihat gambar dupa, atau saya pas nonton TV ada gambar dupa, saya udah panik attack. Aneh. Saya juga nggak tahu, saya nggak ada trauma dengan dupa padahal. Nah itu aneh. Dan warna merah, ketika saya lihat warna merah, lampu, waktu itu saya ada lampu lampu tidur ada kayak cantelan apa sih, cetek-ceteknya yang warna merah gitu kan, saklarnya. Saya bisa ketakutan. Aneh banget itu teman-teman. Sampai waktu itu pernah saya merayakan hari raya Imlek. Kan itu ada bunga, saya ada pajangan bunga, kayak bunga apa ya namanya ya, saya lupa, warna merah.
Saya tiap kali lewat bunga warna merah itu saya panik attack. Saya nggak berani cerita ke siapa-siapa. Akhirnya saya buang tuh bunga. Saya bilang itu Imlek udah lewat, bunganya udah boleh dibuang gitu. Padahal saya gara-gara saya takut lihat gitu, lihat warna merah gitu. Itu aneh bin ajaib sih teman-teman. Nah, yang ketiga, saya takut banget denger lagu yang banyak suara drum. Misalnya suara kayak dung 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 atau ngerok gitu loh. Lagu Imlek pun saya takut. Padahal dulu saya paling seneng denger lagu-lagu yang semangat gitu ya. Tapi ketika saya sakit GERD anxiety, ketika denger lagu yang begitu ngerok gitu ya, saya udah cemas banget, kayak ketakutan gitu, sampai saya udah berasa gelisah. Jadi saya minta anak-anak saya, tolong ya, jangan nyalain lagu yang kenceng-kenceng, yang lagunya yang semangat seperti itu, karena mama merasa kayak jantungnya nggak enak gitu. Nah, untungnya anak-anak mengerti di saat itu. Selanjutnya, saya takut banget yang namanya malam. Kalau udah hari sore menjelang malam, saya udah kayak gelisah, nggak tahu kenapa, nggak ada alasan. Apalagi kalau malamnya disertai dengan hujan dan petir. Waduh, itu saya nggak tenang deh. Udah nggak bisa tidur, tambah nggak bisa tidur, gelisahnya minta ampun. Terus yang selanjutnya, kelima, saya takut keluar rumah. Ini adalah satu ketakutan saya yang membuat saya sedih banget. Saya nggak bisa nemenin anak-anak saya jalan-jalan. Saya nggak bisa keluar ke pasar, ke supermarket untuk beli kebutuhan. Itu saya merasa kayak menjadi beban suami saya. Saya butuh apa, kebutuhan rumah tangga apa, saya harus minta suami saya untuk membelikannya. Padahal itu sebenarnya kan rutinitas bulanan saya ya, untuk belanja ke pasar dan lain sebagainya. Karena kenapa ya, saya takut banget waktu kalau keluar rumah, saya ketemu hal-hal yang membuat saya takut gitu. Ada trigger yang membuat saya takut. Misalnya kayak saya tiba-tiba lihat dupa, saya tiba-tiba lihat warna merah. Itu jadi saya kayak udah nggak berani keluar rumah. Tiap kali keluar rumah itu ada perasaan takut itu datang. Itu sengsara banget emang. Nah, selanjutnya ini juga sangat membuat saya tidak menikmati hidup. Saya takut nonton TV, teman-teman. Jadi saya kalau nonton TV itu kayak was-was. Wah, ada itu nggak ya, lagunya kenceng nggak ya? Ada warna merah nggak ya? Ada dupa nggak ya? Ada ngomongin tentang horor nggak ya? Ada kayak geledek nggak ya? Ada kematian nggak ya? Itu. Pokoknya saya udah was-was, nggak mau nonton TV deh. Itu saya hindari waktu itu. Terus saya takut banget dengar orang mati saat pandemi ya teman-teman. Teman-teman tahu kan ya, pas pandemi corona itu kan angka kematian itu sangat tinggi. Nggak bisa terlepas dari teman-teman, tetangga. Itu banyak banget, setiap hari itu saya mendengar ada kematian gitu. Nanti tiba-tiba orang tua saya telepon dari kampung gitu ya, informasiin ke saya, ini teman papa meninggal loh, kena corona dan lain sebagainya. Itu saya langsung panic attack. Itu saya nggak bisa kontrol gitu. Waktu itu saya memang belum bisa dapet caranya, harus kontrol pikiran dan ketakutan saya seperti apa. Ketika saya dapat informasi itu, berita kematian, duka cita, saya langsung panic attack. Jadi waktu itu saya sampai takut untuk terima telepon dari orang tua saya. Aduh, saya sampai sedih banget ya. Maksudnya saya kan anak merantau, jauh dari orang tua. Orang tua telepon harusnya kita seneng ya, atau kita telepon orang tua. Tapi di saat pandemi, saya sakit GERD anxiety ini, saya nggak berani telepon orang tua. Atau orang tua telepon saya nggak berani angkat. Sampai orang tua saya itu sampai bertanya-tanya, ini Vivi kenapa ya? Kenapa nggak angkat telepon ya? Kok udah lama ya nggak telepon papa mama ya? Itu saya sangat sedih banget. Tapi sementara saat itu saya memang komit nggak mau denger berita-berita dulu. Jadi saya berusaha nggak mau telepon dulu. Tapi di saat ketika saya udah mulai lebih kontrol gitu ketakutan saya baru telepon jelasin ke orang tua saya gitu. Jelasin kalau memang saya lagi sakit GERD anxiety yang nggak bisa mendengar
berita-berita duka. Jadi untungnya orang tua saya itu mengerti gitu. Jadi kalau telepon dia udah nggak nyinggung-nyinggung yang namanya berita kematian atau hal-hal yang saya takuti gitu. Terima kasih ya mama papa udah sangat mendukung dan mengerti keadaan saya gitu ya. Orang tua yang luar biasa. Nah selanjutnya saya takut lihat bendera kuning. Tandanya kan ada orang meninggal ya. Jadi saya kalau misalnya keluar rumah, jalan komplek, olahraga gitu ya, saya was-was gitu. Aduh jangan sampai ketemu yang namanya mobil ambulans, bendera kuning, atau lihat ada orang meninggal. Saya udah kayak was-was. Makanya saya kalau jalan keluar gitu ya, saya udah was-was banget. Ketakutan itu apa ya, setiap saat ada gitu, nggak bisa lepas. Kalau misalnya kita takut, misalnya takut kucing gitu ya, kalau misalnya jalan ya santai aja, nggak ada perasaan takut. Pas ketemu baru gitu kan, ada kucing gitu. Nah kalau perasaan ketakutan dan kecemasan GERD anxiety ini beda gitu. Kita kayak kemanapun, setiap saat, setiap detik itu ada perasaan was-was, deg-degan, takut. Sekali ketemu langsung panik attack, jantung langsung berdebar-debar, pala ngambang, keliengan, dada keteken, sesak nafas. Aduh sengsara banget deh hidup kayak gitu, nggak ada happy-happynya teman-teman. Terus selanjutnya ini saya juga takut banget naik mobil, nggak tahu kenapa. Jadi tiap kali kalau saya pernah inget banget, suami saya ngajak ke Sinsei, ke dokter alternatif pengobatan Cina. Saya cari berbagai alasan, saya nggak mau gitu. Saya bilang saya nggak mau deh, Sinsei itu obatnya juga obat nggak mungkin mempan lah gitu, obat dokter aja nggak mempan, saya bilang gitu. Suami saya maksa, ayo demi sembuh gitu, maksa. Akhirnya saya mau nggak mau ya udah gitu. Ketika suami saya pulang dari kantor, ajak saya, ayo kita udah janjian sama Sinsei nih 1 jam lagi, ya udah kita berangkat sekarang. Langsung saya panik attack. Di saat itu saya langsung panik attack, gemeteran, langsung kayak gelisah, ketakutan luar biasa. Jalan mondar-mandir, mulut komat kamit. Suami saya kaget, kenapa? Saya lagi panik attack, tolong maksudnya jangan ajak saya ke Sinsei dulu gitu. Jadi saya langsung tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan sambil saya berdoa. Di saat itu saya udah mulai tahu lah ya, maksudnya harus tarik nafas yang panjang, hembuskan, pegang dada, sambil doa, sambil ngomong hal-hal yang positif. Saya nggak apa-apa, ini juga bentar lewat, ini panik attack yang sebentar aja gitu. Jadi ya udah, itu berselang kurang lebih setengah jam. Dulu saya sampai berjam-jam panik attacknya, makin lama ya makin makin pendek waktunya. Jadi mulai bisa ngontrol walaupun masih panik attack gitu ya. Nah itu dia, makanya akhirnya saya nggak jadi ke Sinsei waktu itu. Sampai suami saya agak kesel juga, udah capek-capek ngantri Sinsei untuk ngambil nomor gitu ya, itu kan rame banget, terkenal. Udah bela-belain suami saya ngantri gitu ya, saya nggak mau pergi. Nah itu kasian juga sih suami saya. Tapi ya apa daya ya, orang panik attack itu kayak udah nggak bisa diapa-apain gitu waktu itu. Akhirnya suami saya juga ya udah mengerti, lihat saya gelisah banget, ketakutan, ya udah akhirnya dia nyerah. Ya udah terserah kamu, kalau kamu siap baru diantar katanya. Terus yang selanjutnya saya takut mandi teman-teman. Ini lucu, saya merasa saya mau ketawa diri saya sendiri, mau ketawain gitu. Kok mandi bisa takut ya? Itu hal yang aneh gitu. Kalau orang lain tahu apa nggak ketawa ya gitu. Saya sampai pernah takut mandi, sampai 3 hari saya nggak mandi, nggak berani mandi, nggak tahu kenapa. Tiap kali kalau mandi, kalau maksain diri mandi, saya nggak berani kunci pintu. Nggak tahu ya, mungkin takut saya pingsan, atau saya takut saya ada apa-apa gitu loh. Saya takut apa yang saya takutkan itu terjadi, misalnya pingsan, atau tiba-tiba kayak saya panik attack yang nggak bisa terkontrol gitu. Jadi pikiran aneh-aneh itu muncul gitu. Jadi kalau tiap kali mandi itu
pikirannya itu pasti aneh-aneh gitu. Ini nanti kamu pingsan gimana, nggak ada orang, kunci pintu, nggak ada yang buka pintu dan lain sebagainya. Itu aduh, pikiran itu memang jahat ya, pikiran negatif itu. Jadi memang kita harus babat sampai ke akar-akarnya pikiran negatif itu. Nah, terus selanjutnya saya takut tidur, teman-teman. Takut tidur itu di masa saya setelah kena COVID. Jadi waktu kena COVID, saya GERD, anxiety saya itu parah banget, boleh dibilang kayak berkali-kali lipat. Nah itu setelah saya sembuh dari COVID pun, saya punya ketakutan tidur. Jadi tiap kali saya merem, itu kondisi saya itu kayak ngambang, kayak terbang, kayak apa ya, kayak mau jatuh, terus kayak nguter gitu, kayak pusing. Dibilang vertigo, bukan. Jadi kayak nggak enak gitu. Jadi tiap kali malam saya udah takut, waktunya tidur saya takut. Jadi saya pernah kejadian 6 bulan tidak tidur sama sekali. Dan saya bisa survive, saya bisa bertahan dan hidup gitu. Itu yang bagi saya tuh kayak wow, mengesankan ya, amazing ya. Manusia tuh gak tidur 6 bulan itu bisa bertahan hidup. Itu saya alami. Dibilang saya tidur, saya cuma tiduran, mata berusaha merem, berusaha untuk tidur, tapi pikirannya itu kemana-mana. Sama saya bentar tutup mata, gak enak, pusing, kayak mau jatuh, saya buka mata lagi, tutup lagi, buka lagi. Itu saya sengsara banget. Jadi tiap jam, saya jam 11 baru mulai tidur. Saya paksain malam-malam aja tidurnya. Kebetulan suami saya juga tidurnya agak malam, jam 11 lah gitu. Jadi saya jam 11 baru mulai tidur, udah mulai sepi. Nah dari situ tuh perjuangan mulai. Dari jam 11 malam sampai besok pagi, itu saya bergelut dengan pikiran, kayak berperang dengan pikiran sendiri. Itu sengsara banget. Terjadi 6 bulan teman-teman. Obat tidur pun tidak mempan. Itu saya pernah ceritakan di video ya, yang gangguan tidur itu sengsara banget. Tapi akhirnya berlalu juga ya teman-teman. Saya bersyukur banget sekarang saya bisa tidur dengan nyenyak gitu, tanpa obat tidur. Terus yang terakhir teman-teman, saya itu waktu parah-parahnya itu saya takut banget ke tempat yang ramai, seperti rumah sakit, supermarket, pasar, bahkan ke gereja. Kenapa ya, saya juga nggak tahu. Jadi tiap kali ada terlalu rame, saya kayak mau pingsan. Jadi saya pernah hampir pingsan itu di supermarket. Waktu saya mulai belajar untuk keluar rumah, pelan-pelan saya keluar teras, pelan-pelan saya keluar ke jalan, pelan-pelan saya naik mobil. Walaupun saya kayak ada ketakutan, saya paksain. Kalau saya udah nggak sanggup, saya minta diantar pulang lagi. Tapi kalau sanggup, saya diantar sampai ke supermarket, sampai ke pintu, masih aman, masih bisa bertahan, saya masuk. Saya pernah masuk, baru mau milih satu sayur, saya udah nggak tahan. Saya udah kayak ketakutan, gelisah, dan sensasi fisik saya mulai keliengan, kayak mau pingsan. Ngelihat terlalu ramai, saya mau pingsan. Di situ saya minta suami saya kayak mau keluar deh, saya nggak tahan gitu. Saya keluar, nunggu dia di mobil gitu. Nah pelan-pelan minggu depan saya coba lagi keluar ke supermarket belanja. Nah habis itu pelan-pelan berapa kali saya baru mulai belanja sampai selesai di kasir. Tapi dengan perjuangan saya tahan itu rasa sensasi saya sampai akhirnya berhasil belanja. Itu saya syukuri. Saya tiap kali ada kemajuan ya teman-teman. Misalnya dulu saya nggak berani keluar rumah, terus ternyata bisa berani keluar rumah sampai ke jalan, cuma ke depan itu, jalan di depan pagar. Itu saya syukuri. Wah makasih ya Tuhan, saya udah berhasil sampai keluar pintu rumah pagar. Nanti besok coba lagi jalan komplek, berhasil misalnya, saya syukuri lagi. Sampai akhirnya ke supermarket, saya syukuri lagi. Jadi kita belajar untuk bersyukur atas kemajuan-kemajuan yang kita rasakan. Itu membantu teman-teman. Boleh dibilang saya sembuh dari anxiety saya itu gara-gara
belajar bersyukur dan belajar berdamai dengan kondisi saya. Jadi zaman waktu saya punya ketakutan banyak, saya tuh sering mengeluh, kayak mengasihani diri sendiri, kok saya begini ya hidupnya ya, saya kasihan banget ya, saya nggak berguna ya gitu. Itu memperparah, nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika saya sadari, saya harus bangkit untuk berjuang sembuh. Saya belajar bersyukur, semua kemajuan-kemajuan saya syukuri. Terus saya mulai menerima, ya udahlah saya memang sakit pikiran, ya udah saya pelan-pelan jalani hidup ini, ya udah saya terima deh sensasi semua yang saya rasakan, yang saya mungkin merasa orang lain merasa lebay, ya udah jalanin aja, berserah, pasrah, berserah sama yang di atas. Dia mau atur, Tuhan mau atur saya seperti apa, saya serahkan semuanya ke Tuhan. Tapi ya udah saya terima deh kondisi saya seperti ini gitu. Saya nggak bisa ajak anak-anak saya jalan-jalan, ya udah saya terima, biar suami saya yang ajak. Saya belum bisa masak, ya udah saya terima. Jadi hal-hal itu, perasaan-perasaan itu yang kita mulai sadari, oh kita harus menerima kondisi kita, ya udahlah jalanin aja. Kelingan ya udah kasih minyak aja. Takut lagu rock yang terlalu kenceng, ya udah minta tolong matiin aja. Ya udah lakuin aja seperti itu gitu. Kalau lagi panic attack, doa aja. Atau misalnya kita enak ya kasih tahu suami, minta dipeluk dong, atau kita cuma peluk dia, kita merasa tenang, ya udah lakukan gitu. Jadi apa yang membuat kita merasa lebih tenang, lakukan. Nah awal-awal mungkin susah karena kita juga sendiri nggak tahu ya, oh cara apa sih yang membuat kita lebih tenang gitu. Itu harus kita pinter-pinter cari. Tapi yang saya yakini cara yang pasti berhasil itu adalah kita penuhi pikiran kita dengan rasa syukur, sama berdamai dengan kondisi kita saat ini. Itu sangat membantu. Pelan-pelan tuh ketakutan saya itu hilang satu persatu sampai detik ini. Sampai sekarang memang saya masih ada was-was ya, tapi nggak separah dulu gitu. Nah sekarang paling saya was-was, oh saya lihat warna merah udah berani, nonton TV udah berani, denger lagu yang rock segala macam udah berani gitu ya. Nah kalau lihat orang meninggal, ada bendera kuning segala macam, saya cuma kayak was-was, tapi udah nggak kayak jantungnya berdebar panik attack gitu, udah enggak gitu teman-teman. Berarti itu kan ada kemajuan ya. Ya udah saya jalani, saya syukuri, saya terima gitu. Nah itu teman-teman. Jadi menurut saya ketakutan itu sebenarnya hanya di pikiran saja. Jadi jangan pernah menganggap ketakutan yang kita takutkan itu bakal terjadi di kita. Enggak teman-teman. Apapun yang saya takutkan ya, ternyata nggak ada apa-apa loh gitu. Nah memang waktu kita berjuang nggak gampang, ketakutan itu susah untuk kita buang gitu. Tapi ya udah kita coba jalani dengan rasa syukur, dengan berdoa, dengan menerima kondisi kita pelan-pelan. Menerima itu nggak gampang, tapi kita ya berusaha. Lagi panik kita, ya udahlah, saya memang lagi panik attack, tapi saya punya Tuhan, saya punya keluarga, saya bisa gitu. Saya pasti sembuh, yakini, imani, pasti sembuh, teman-teman. Ya, mungkin ketakutan teman-teman itu berbeda dengan saya. Kalau teman-teman mau sharing seperti yang tadi saya sebutkan, silahkan komen di bawah. Kita saling sharing ya. Jadi teman-teman yang lain kita bisa saling kuatin, motivasi biar mereka juga terus berjuang dan nggak merasa sendirian. Ya, semangat ya teman-teman. Sekarang saya mau informasikan yang masih berjuang, yang belum sembuh, boleh ikut ke komunitas saya. Saya ada bukan saya yang bentuk sih. Jadi waktu itu saya
lagi cari komunitas orang-orang yang udah sembuh gitu ya, orang-orang yang masih berjuang gitu, pengen mereka memahami saya gimana sih cara sembuhnya gitu ya. Jadi mereka menguatin saya. Jadi saya ada satu grup di WhatsApp. Jadi kalau saya ada panic attack, kalau saya lagi nggak enak, saya biasa WA di situ. Mereka akan menguatkan saya. Nah itu juga salah satu cara membantu saya untuk sembuh dan lebih tenang. Jadi teman-teman, saya sangat mendukung ya. Maksudnya saya sangat welcome kepada teman-teman yang mau masuk ke komunitas yang saling mendukung pejuang GERD Anxiety. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut komunitas yang bisa setiap saat bisa tanya-tanya, sharing, tanya tips atau apapun, boleh tulis nomor handphonenya di komen. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kasih nomor handphonenya, nanti saya akan masukkan ke grup pejuang GERD Anxiety. Nanti kita sama-sama di situ, sama-sama saling mendukung kepada yang lain. Kalau teman-teman sampai suatu saat udah sembuh, mau keluar dari grup, tidak masalah. Tapi kalau ada teman-teman yang mau menjadi berkat bagi orang-orang yang belum sembuh, mau menguatkan orang-orang yang belum sembuh, silakan. Di grup itu bebas, boleh menguatkan kepada yang lain. Jadi saya bebas ya, terserah teman-teman mau atau tidak. Silakan tulis nomor handphone teman-teman di komen. Nanti saya akan atur untuk masuk ke grup ya. Gini ya teman-teman ya, semoga video ini membantu teman-teman lebih cepat sembuh, lebih semangat untuk menghadapi segala ketakutan kita, atau apapun, mau sharing apapun selain GERD Anxiety pun kita welcome, nggak masalah gitu. Dan saya juga mendapatkan teman-teman di grup itu yang baik, yang mau menguatkan, itu luar biasa. Nambah teman juga teman-teman ya. Sekian dari saya, semoga video saya ini bisa membantu teman-teman, bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman untuk terus berjuang. Selamat malam teman-teman.